kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Ashanty dan Anang Hermansyah kemarin menggelar acara buka bersama dengan ratusan karyawannya. Acara bukber kali ini digelar di kediaman Ashanty dan Anang di kawasan Cinere. Acaranya pun digelar secara mewah dan meriah. Selain diisi dengan game, buka bersama kali ini juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad. Lantas mengapa Ashanty memilih mengadakan buka bersama di rumah? Senang banget karena memang banyak yang nanya, banyak yang kepo karena ngapain sih Bunda dekor, dan banyak teman yang bilang kok aku nggak diundang. Aku benar-benar bukan ada bukber teman gitu, keluarga pun juga sebenarnya enggak. Ini benar-benar khusus semua karyawan. Cuma karena keluarga kan keluarga Mas Anang udah balik ke Jember, balik ke Bandung. Keluarga aku kan juga semua udah pada kemana-mana lah, udah mencar-mencar kan. Tapi tadi anak-anaknya datang, ada kakakku satu, kakak iparku, terus ada Eyang, bapak sambungku yang masih tinggal di sini, sama ponakan-ponakan, sama teman bebek, sahabat bebekku itu udah namanya Arisan Bebek, itu udah kayak temanku dari kecil gitu loh. Jadi pasti acara nggak acara mah pasti suka datang. Sisanya tuh benar-benar 200 karyawan aja gitu. Karena kenapa aku dekor semeriah ini, terus makanan sebanyak ini dan lain-lain, karena ya mereka kan yang selama ini ibaratnya 365 hari dikurang weekend ya membantu aku ngurusin kerjaan aku juga, pasti kalau salah aku tegor dan lain-lain. Jadi udah saatnya aku setahun 2-3 kali mengapresiasi mereka dengan bisa melakukan kegiatan kayak berbuka bareng, kita nggak ada jarak, kita makan bareng, kita semua melakukan kegiatan bareng. Jadi tadi habis maghrib sholat maghrib, sholat isya, terus kita ada sedikit ya hiburan sedikit gitu ya, cuma nggak bisa lama karena kan ini momennya bulan puasa gitu. Acaranya secara acara sederhana, cuman memang makanannya sama dekornya semua itu vendornya khusus semuanya. Bahkan di situ dimanjakan tuh satu area yang itu makanan full. Jadi makanan full, silakan karyawan tuh milih. Karena memang tadi Bunda Aris itu bilang, saya memang sengaja mempersiapkan makanan yang super agar apa? Karyawan betul-betul menikmati kelas VIP. Ini merupakan yang ketiga saya diundang yang sifatnya cuman tertutup untuk karyawan sama keluarga Bunda sendiri. Dan saya melihat tujuan ini diadakan agar apa? Karyawan itu merasa dihargai, merasa dimanusiakan, karena memang desain tempatnya, dekornya itu dipesan khusus dan dibuat khusus. Aku pikir awalnya juga ini akan ada banyak artis yang datang gitu ya, tapi nggak ada, ternyata semua itu karyawan yang datang. Ya, di bulan penuh berkah, Ashanty dan Anang rupanya ingin memberikan yang terbaik bagi para karyawan yang sudah bekerja dengan giat untuk kemajuan perusahaan mereka. Selain buka bersama, Ashanty dan Anang juga memberikan THR kepada karyawannya. Alhamdulillah sih senang banget karena semuanya happy, juga THR-nya dibagiinnya lebih cepat kan gitu. Jadi mereka juga senang, kasih hamper semua. Jadi alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan aku happy banget karena mereka semua juga happy. Saya cukup memberikan apresiasi untuk semua para bos, untuk semua orang yang punya karyawan. Rangkullah bersama-sama seperti acara ini, istimewakan mereka, karena jujur tanpa mereka kita tidak akan bisa seperti ini. Ya, kita kerja udah akrab kayak temen gitu. Kadang-kadang mereka kan memang kalau aku di Cinere semua harus nginep. Jadi karena jadi karyawanku banyak yang DM, pengen dia jadi karyawan Bunda, ada nggak enaknya loh kalau aku di Cinere semua harus nginep gitu. Semua harus temenin aku ngobrol. Kita kadang-kadang nggak ngomong kerjaan, ngobrol aja gitu, curhat masalah hidupnya apa. Karena aku ngerasa berteman dengan karyawanku sendiri itu kan suatu hal yang enak ya gitu, bisa bercanda, bisa berteman, bisa curhat, bisa tahu kisah hidup mereka. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita menegur, kita tahu ada hal-hal yang mungkin dia sensitif di bagian yang ini karena itu kan jadinya lebih nyaman. Karena aku orangnya kan buar gitu loh, kayak apa tuh, kayak ya tipe orangnya tuh bukan yang ya pokoknya orangnya tuh yang nggak ada batasan lah gitu. Jadi aku bisa tahu yang mana yang ini agak sensitif, yang ini jadi kayak gitulah.
Ashanti dan Anang memang sengaja memberikan THR kepada karyawannya saat buka bersama, lantaran rencananya Anang dan Ashanti serta Atta Halilintar dan Aura Hermansyah dan Amina akan mudik ke Jember dan Bali selama 2 minggu dengan menggunakan mobil. Insya Allah mau mudik tanggal kasih tahu tanggal kalian. Aku jadi agak takut loh sama kalian. Mudik biasanya aku kayak tahun lalu atau tahun lalu lagi kan Lebaran nggak di sini, di luar negeri. Aku ngerasa nggak nyaman gitu, kayak suasana Lebaran kayak nggak ada malam takbiran. Terus suasananya kok gini ya gitu. Jadi dari situ kayak agak-agak enggak deh, kayaknya kalau setiap Lebaran pengennya di Indonesia aja. Lagian ada keluarga juga dan Mama kali ini kan Mama satu-satunya kan, sama ada papa sambung aku sebenarnya yang banyak yang nanya yang Danan itu siapa. Jadi yang Danan itu suaminya mama aku almarhum, yang memang dari mamaku nggak ada udah tinggal sama aku di rumah Cinere. Jadi selama aku di apartemen juga pasti Eyang yang jaga rumah. Nah tinggal ada Eyang sama mamanya Mas Anang, jadi udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi ya udah deh ke Jember aja gitu, dan ada kakak-kakaknya Mas Anang, ada keluarga besar. Aku bawa kakakku, bawa ponakan-ponakanku juga, ada si Milen juga ikut. Jadi kita konvoy rame-rame mudik naik mobil insya Allah ke Jember tahun ini. Sayangnya, acara buka bersama Atta dan Aurel tak bisa hadir lantaran anak dan menantunya sedang merayakan anniversary pernikahan mereka yang kedua. Ya itu, tadinya kan mereka mau datang ke sini, cuma karena memang mereka lagi anniversary juga, lagi nginep berduaan kan. Jadi ya nggak enak lah misalnya ganggu kan. Aku bilang udah, karena nanti kan juga mau kesini lagi gitu. Terus ya udah biar mereka berduaan dulu. Kemarin aku kirim cake aja, happy anniversary. Senang karena kalau ingat momen gimana awal-awal pacaran, awal-awal mau menikah gitu kan, kayak waduh gitu, kita kayak flashback ke masa 2 tahun yang lalu itu. Jadi kayak perjuangannya juga luar biasa ya mereka berdua. Jadi hanya bisa mendoakan aja. Sementara itu, meski tak menjalankan ibadah puasa, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak serta kedua anaknya juga ingin berbagi kebahagiaan dengan menggelar acara buka bersama dengan para fans di Jakarta. Jedar dan Vincent rela terbang ke Jakarta untuk berbagi dengan para fansnya setelah 3 tahun lamanya Jedar tak berjumpa dengan para penggemarnya. Cherry Juno yang membantu acara ini semeriah ini luar biasa. Terima kasih. Banyak loh aku ucapkan lubuk hati, dari keluarga besar pun mengucapkan terima kasih. Iya. Sembako ada yang habis ini bentar lagi. Ini seru banget. Aku tuh baru pertama kali ya ketemu sama fansnya dari aktris, ya kan? Iya kan, bener dong ya. Ini seru banget. Aku lagi nanya kalian itu suka sama Jessica Iskandar udah dari kapan? Bareng-bareng jawabnya. Dari SD. Main FTV. Yang bikin nama Jessica siapa? Lu sendiri ya? Aku sendiri. Artis yang akrab disapa Jedar ini terlihat begitu bahagia saat berbaur bersama para fansnya. Jedar pun senang saat salah satu fansnya memberikan bunga untuknya. Ya ampun, dikasih bunga. Iya, sama-sama. Bunga ini biar selalu ingat Jasilisius. Oh ya, terima kasih. Aku terima ya. Banyak ya. Fans itu FANS. F. Friends. A. Aku sayang mereka. N. Namanya juga fans. S. Selamanya akan selalu di hati. Ya, kehadiran para fans seolah menjadi pelipur lara bagi Jedar di tengah kasusnya dengan Steven yang tak kunjung usai. Tak hanya itu, Jedar dan Vincent kabarnya memilih akan kembali tinggal di Jakarta dan meninggalkan Bali. Jedar dan Vincent kini tengah mengurus kepindahannya ke Bali dan akan kembali ke Jakarta setelah El Barak naik kelas. Lantas apa alasan Jedar dan Vincent memilih kembali tinggal di Jakarta? Benarkah Vincent kini juga kerap mendapat pekerjaan di Jakarta? Kan 2 tahun terakhir kan di Bali. Iya. Jadi Di Bali, jadi kalau kemarin sih 2 tahun, hampir 2 tahun ke 3 tahun lah semenjak pandemik sih enggak. ya. Itu sudah fans yang baru juga gitu. Jadi kita saling berkenalan aja gitu.
karena buat aku sih pribadi selama ini berkarir kalau nggak tanpa mereka sih juga aku pasti bukan apa-apa dan nggak dikenal siapa-siapa gitu. Justru karena mereka bisa sampai sekarang gitu, jadi ya senang. Maksudnya ya kita sebagai suami istri hidup rukun, bahagia, sehat, itu yang paling penting. Terus anak-anak juga sehat, terus orang tua juga sehat. Jadi ya kita pengen aja bisa silaturahmi, berbagi kebahagiaan. Sementara itu, sinetron Preman Pensiun 8 yang tayang selama bulan Ramadan semakin menarik untuk ditonton. Cerita yang dibangun semakin seru sejak Kang Mus bertolak ke Garut untuk mencari tanah. Konflik berebutan untuk mengambil alih pasar, jalanan, dan terminal pun semakin pelik. Tak hanya itu, para pemainnya pun juga ikut menjadi sorotan publik. Salah satunya Ivan Rifki Kabira, pemeran tokoh Bang Edi, yang juga menjadi salah satu tokoh sentral di sinetron Preman Pensiun 8. Diketahui dalam sinetron, Ivan berperan sebagai Bang Edi yang merupakan seorang bos mafia. Saat ditemui tim Gospot di sela kegiatan syutingnya, Ivan pun menceritakan karakternya sebagai Edi. Benarkah kehidupan nyata Ivan related dengan perannya sebagai Edi? Halo pemirsa Gospot, aku Ivan Rifki Kabira. Saya berperan sebagai Bang Edi di Preman Pensiun. Ini kostum yang dipakai sehari-hari sampai ke celana. Karena peran saya sebagai Bang Edi di Preman Pensiun, Edi adalah seorang yang karakter yang keras, tegas, galak, sedikit jahat, tapi senang belajar. Kita ajak pemirsa ke sana ya, wardrobe Edi apa aja. Ini ada Om Agus. Ini bajunya Edi. Jadi Edi biar dia orang yang tegas, tapi dia bajunya rapih. Dia nggak gembel, dia nggak mau kayak preman-preman, dia pengen kelihatan eksklusif, pokoknya rapi, celana pun juga rapi, nggak ada yang bolong-bolong kayak gitu. Gitu pemirsa Gospot. Sepatu cuma satu, ini punya karakter Edi, dia jengkel karena dia cowboy atau mafia lah berkaitan gitu, yang sudah berusia, berumur udah di atas 50, jadi nggak yang sepatu kayak anak-anak lagi. Edi itu sudah muncul karakternya di film Preman Pensiun di episode pertama, Preman Pensiun yang keempat pemirsa. Tapi selama musim keempat itu sampai dengan episode ke-19 berakhir, tokoh Edi itu belum muncul. Dan pemeran Edi juga misteri siapa. Ketika 2020 muncullah Preman Pensiun ke-5, 2021 ya, muncullah tokoh yang namanya Edi. Kebetulan saya yang menjalankan perannya. Bagi Ivan, memerankan tokoh Edi tidak terlalu sulit mengingat pengalamannya yang ternyata juga pernah memimpin sebuah geng motor yang cukup besar dan disegani. Lantas, apa tanggapan Ivan terkait antusias penonton terhadap perannya sebagai Edi yang sama-sama punya peran kuat dalam melawan Kang Mus, tokoh utama di sinetron Preman Pensiun? Secara prinsip, karakternya nggak terlalu sulit buat saya memerankan peran Bang Edi. Karena saya pegang ormas, terus juga saya pernah jadi anggota dewan benar. Kan Edi ditokohkan, sekarang dia pengen jadi anggota dewan tuh. Tapi saya pernah jadi dewan juga, jadi gestur orang pengen rasa jadi pengen jadi dewan juga gue rasain. Terus orang yang pegang koboi-koboi kayak gitu juga, saya pegang ormas di Indonesia juga saya pegang, jadi dia nggak genter lagi. Saya pernah jadi pengacara, sidang pun biasa. Saya pernah anggota dewan, rapat di itu, jadi udah nggak gugup lagi lah. Terus paling kesulitan di menghafal ya, readingnya karena usia. Yang lain sih aman-aman aja, aman-aman. Saya juga kaget ya, respon penonton saya kira biasa-biasa aja. Secara jujur, saya tadinya khawatir karena peran Edi saya lihat di PP5 kemunculan pertama termasuk peran yang kuat ya. Jadi di Preman Pensiun tidak dikenal peran utama, tapi yang dikenal peran kuat. Peran kuat itu selain Kang Mus ya Bang Edi, karena dua kubu yang berseberangan. Mereka masing-masing punya anak buah. Nah ini kan cukup khawatir ya kalau kita nggak perankan dengan baik kayak gitu.
Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, secara spesial, Ivan juga sempat menjelaskan outfit yang dipakai sehari-hari dan menunjukkan wardrobe serta aksesoris khas yang digunakan Ivan sebagai tokoh Eddie. Berperan sebagai bos preman, tokoh Eddie memang punya pakaian khas dan berkarakter. Meskipun preman, namun tokoh Eddie memang harus terlihat elegan. Selain menunjukkan karakter pakaian yakni jaket kulit, Ivan juga sempat menunjukkan aksesoris yang dipakainya yakni batu akik dan safir. Ini dari Turki, safir. Nah, sebelah sini. Nah, ini. Jadi ini ciri khas bahwa Bang Edi orang kelas gitu. Bukan biasa, jam juga biasanya saya pakai tapi lagi saya lepas. Jam berapa itu saya pakai juga khusus properti. Bajunya rapi, dia Bang Edi nggak baju yang cuma camping, nggak yang bolong-bolong. Begitu terus dengan gaya jaket kulit. Jaket kulit kayak ini, sepatunya bot kayak gini. Sepatu bot kayak gini. Itu karakter khasnya. Performa tampilan harus tetap sesuai dengan on track di harapan penulis, sehingga itu menjadi harapan juga produksi dan harapan dari penonton kayak gitu. Sepatu nggak berani yang aneh-aneh. Kalau sepatu asli saya nggak gini, kadang-kadang ada yang lebih centil. Ya, di luar itu semua, Ivan mengaku sangat menikmati perannya dan syuting preman pensiun. Meski harus syuting di bulan Ramadan, namun Ivan profesional dan tetap menjaga pola hidup sehat dan seimbang antara bekerja dan menjalani ibadah puasa. Kalau mau main film itu udah tahu kita callingan pagi, jam 11 malam itu kita cepat-cepat istirahat. Saya abaikan semua, nggak mau ganggu lagi, saya nggak mau lihat WA status, kebetulan juga saya nggak pernah buat WA status, saya nggak mau lihat story yang aneh-aneh. Terus urusan keluarga juga saya yakin kan, percayakan ke teman, ke sahabat, ke halo, jadi nggak ganggu, konsentrasi saya lagi syuting lah kurang lebih gitu. Jangan lagi syuting kita mikirin, waduh anak pulang sama siapa, wah kacau. Kita udah lepas semua, jadi konsentrasi. Gitu pemirsa. Pemirsa Gospot, jangan lupa tonton terus, pokoknya Preman Pensiun 8 perebutan kekuasaan Bang Edi untuk pengen jadi anggota Dewan. Sama cek sama kamu. Itu ada Neng, Safira, sama Roy, ya. Jatuh cintanya sampai di mana tuh percintaan kisahnya. Tonton terus, jangan lupa setiap hari di bulan Ramadan 1444 Hijriah tetap di RCTI. Oke.